Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak. Oke, untuk kali ini kita mulai belajar lewat online ya. Oke, terutama materi kali ini Ibu akan membahas tentang materi kelas 12 ya. Oke, untuk saat ini Ibu akan memperkenalkan secara singkat dulu, tapi kalau misalkan mau lebih kenal lagi ada di link YouTube selanjutnya. Perkenalkan, nama Ibu Dian Fitriani ya, jadi kalian bisa panggil Bu Dian. Untuk kali ini kita akan membahas tentang cerita sejarah. Nah, kita masuk ke cerita sejarah ya, kita sudah masuk ke bab 2. Sebelum nanti Bu Dian akan menjelaskan lebih lanjut, Bu Dian ingin setiap materi yang Ibu berikan itu kalian harus mengerjakan peta konsep sesuai dengan apa yang Ibu ajarkan. Akhir video ini pasti selalu ada kuis. Nah, kuisnya itu kalian wajib mengisi dan mengumpulkan. Kemana Bu? Ke link yang seperti biasa kita belajar online ya. Kita mulai masuk ke materi bab 2 ya, yaitu tentang cerita sejarah. Oke, pasti akan Ibu tanyakan terlebih dahulu kepada kalian, apa sih itu yang namanya cerita sejarah? Nah, untuk penjelasannya, yuk kita lihat sama-sama. Secara umum, cerita sejarah dapat dijelaskan sebagai karangan atau cerita yang menyajikan suatu peristiwa atau kejadian serta bagaimana peristiwa itu berlangsung berdasarkan urutan waktu. Cerita sejarah juga memiliki kriteria yang digunakan. Yang pertama, adanya berdasarkan peristiwa. Yang kedua, berdasarkan tujuan. Berdasarkan peristiwa, cerita sejarah dapat diidentifikasi menjadi dua, yaitu cerita sejarah yang benar-benar terjadi dan juga cerita sejarah yang berupa khayalan seperti cerpen, novel, dan sejenisnya. Lalu yang kedua tadi berdasarkan tujuan. Cerita sejarah dapat diidentifikasi menjadi dua, yaitu yang pertama cerita sejarah ekspositoris, yang kedua cerita sejarah sugestif. Cerita sejarah ekspositoris, cerita sejarah ini bertujuan memperluas pengetahuan pembaca. Tahapan-tahapan dalam suatu proses disampaikan menggunakan bahasa yang informatif dengan titik berat pada penggunaan kata denotatif. Oke, di sini ada kata informatif dan denotatif. Informatif itu adalah informasi ya. Denotatif itu adalah kalimat sebenarnya ya. Lalu yang kedua tadi ada cerita sejarah atau sugestif. Cerita sejarah ini bertujuan merangsang daya khayal pembaca. Tujuan utamanya memberi makna atas peristiwa atau kejadian sebagai suatu pengalaman. Bahasa yang digunakan lebih condong kepada bahasa kiasan dengan menggunakan kata-kata konotatif. Oke, untuk kata kiasan itu adalah kata yang memiliki nilai estetik. Lalu untuk konotatif itu adalah berarti kalimat yang bukan sebenarnya. Menurut Ermoh Ali, sejarah adalah rangkaian keseluruhan peristiwa yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Banyak manfaat yang dapat kamu peroleh dengan mempelajari sejarah loh. Hal ini sesuai dengan pendapat Nugroho Notoso Susanto yang menyatakan adanya 4 fungsi sejarah. Keempat fungsi tersebut adalah yang pertama, fungsi rekreatif. Artinya, sejarah dapat memberikan perasaan senang atau gembira kepada penikmatnya. Yang kedua, fungsi inspiratif. Artinya, dengan mempelajari sejarah, kamu bisa mengembangkan inspirasi, imajinasi, dan kreativitas demi keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara yang lebih baik lagi. Lalu yang ketiga, fungsi instruktif. Artinya, sejarah dengan dijadikan alat bantu pembelajaran. Yang keempat, fungsi edukatif. Artinya, nilai-nilai sejarah dapat dijadikan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari dan petunjuk bagi manusia dalam berperilaku agar menjadi pribadi yang arif dan bijaksana.